Topik video kali ini melanjutkan pembahasan tentang at-tasyayyu', yaitu sifat kesyiahan ya. Orang yang punya sifat kesyiahan belum tentu dia Syiah ya. Saya sempat waktu itu di chat WA ya, sekitar berapa tahun yang lalu itu. Sebenarnya lama ya, sebelum Covid. Ada teman dari Bangil, dia bertanya, eh, bagaimana pendapatmu dengan orang yang membela Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Hasan dan Husain, apakah dia Syiah? Ada orang yang ke kuburan meminta pertolongan dari Bani Hashim atau apalah gitu. Saya menjawab belum tentu kalau dia itu Syiah ya. Jadi mungkin dia sufi atau dia uh, orang awam biasa ya nih. Jadi kita perlu memeriksa lebih dalam seseorang itu, apakah dia Syiah secara budaya ataupun dia itu Syiah dalam hal terkena budayanya Syiah itu. Artinya dia tidak sampai pada kesyiahan yang lebih kental. Jadi itu ada tingkatannya. Namun dia justru heran ya. Setelah saya teliti ternyata di daerah Bangil itu ada kelompok Syiah yang benar-benar Syiah ya. Baik, saya tidak membahas soal itu, nanti saja ya. Yang ingin saya bahas sekarang bagaimana budaya Syiah itu menyusup ke dalam Ahlus Sunnah. Karena di Indonesia itu yang jelas mazhab mereka adalah Sunni. Tapi kenapa kok terjadi ada yang Syiah ya. Jadi inilah cara Syiah masuk ke dalam Ahlus Sunnah. Al-Kitabul Wahid alladzi salima minat tasyayyu'. Satu-satunya kitab yang selamat dari sifat kesyiahan. Kitab apa kira-kira yang tidak ada kesyiahannya? Saya tidak berkata Syiah enggak, tapi budaya Syiahnya. Yang kitab satu-satunya kitab yang paling sahih yang tidak ada cacat di dalamnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, karena wahyu Allah itu turun kepada semua, berisi hikmah, nasihat, teguran. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu pilih kasih ya pada kelompok atau suku tertentu. Namun di bawah itu ada kitab ya, kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari walaupun isi hadisnya banyak yang sahih, tapi bukan berarti itu kitab paling sahih di dunia, enggak. Tapi masih ada kesalahan ya. Tapi dibandingkan dengan kitab yang lain, Sahih Bukhari masih lebih baik ya. Karena Imam Bukhari dia membuat banyak sekali filter sehingga hadis-hadis Syiah banyak yang tidak beliau masukkan ke kitabnya. Namun sebaliknya dengan kitab Imam Muslim masih ada beberapa hadis yang Syiah ya, itu lebih banyak ya daripada Imam Bukhari. Baik, di sini juga jadi saya translate langsung ya. Di dalam kitab Sahihain itu ada beberapa hadis yang perawi-perawinya itu dari kalangan Syiah ya, yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Contohnya nikahul istibdha ya. Nikahul istibdha itu ya nikah kayak campur gitu ya. Tapi nanti akan saya jelaskan. Waradha'al kabir itu menyusui orang dewasa. Alladzi yattahimuna bihi ummul mukminin Aisyah. Ini hadis ini tidak sahih ya, walaupun masuk dalam sahih. Wa tibqan lil qaidah kullu ma fil Bukhari wa Muslim sahih wa hiya qaidah fasidah ya. Jadi tidak semua kitab, maksudnya Sahih Bukhari itu isinya semuanya sahih, enggak. Ada hadis yang tidak sahih, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada kitab yang lain ya.
Kemudian ada yang menyamakan Sahih Bukhari dan Muslim seperti Al-Quran. Nah, itu tidak boleh ya. Tetapi mereka dua kitab ini di bawah Al-Quran. Wadzalika bab min abwabil kufur ya. Yakfuru bihi man i'taqadahu ya wa ya'tadzar bil jahal. Kalau mereka tidak paham ya anggap saja jahil. Ada beberapa dalam kitab Sahihain ini riwayat-riwayat yang memang butuh difilter ya, butuh difilter, harus kita tahu ya. Apakah hadis itu masuk ke dalam bab akidah, fikih, atau memang itu berlawanan dengan Al-Quran atau tidak. Jadi kita harus ada pemfilteran lagi sehingga tidak terjadi kayak semacam pemanfaatkan oleh orang-orang Syiah untuk menghina Ahlus Sunnah. Wa hunaka ahadits syi'iyah katsira aqallu basya'ah wal amthila ala dzalik al ahadits syi'iyah at-tasyayyu'iyah al-katsira minha hadits al-kisa'. Jadi ada beberapa hadis di dalam kitab Sahihain, itu hadis al-kisa' namanya ya. Kisa' itu semacam kain selimut gitu ya, atau kain penutup ya. Kalau orang sini nyebutnya spray ya, kain spray. Biasanya kan lebar itu. Wa hadis tadkhul aliyan wa dzurriyyatu fi mafhum ahlul bait. Dan hadis yang menyebutkan bahwa Ali dan keturunannya itu termasuk dalam ahlul bait. Ya, jadi masuk ke dalam selimut itu. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim ya. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini ya, tapi Sahih Muslim meriwayatkan hadis ini. Hadis Sayyidah Fatimah ala nisa al-mu'minin ya. Kemudian hadis Fatimah adalah sayyid ya, penghulu ya, orang paling utama di surga ya, sayyidah nisa ahlul jannah. Wasiyada ibnaiha Ali ala syabab al-jannah. Kemudian Hasan dan Husain adalah sayyid bagi penduduk di surga. Nah, sayyid itu apa maksudnya? Sayyid kalau orang-orang awam menyebutnya orang-orang paling utama ya. Jadi kayak ketua, orang yang paling ditokohi ya. Jadi ini beberapa hadis yang perlu kita periksa lagi, apakah memang ini benar atau salah atau gimana ya. Karena Imam Al-Albani sendiri berkata bahwa 3 hadis tadi yang disebutkan di atas adalah hadis mutawatir secara sanad ya. Mutawatir secara matan dan sanad, padahal sanadnya sendiri banyak cacatnya ya. Qabla ayajif liyakuna khuyutan wa hadis Ammar taqtulul fi al-baghiyah. Nah, ini ada hadis namanya hadis Ammar dibunuh oleh kelompok Bughat ya. Ini juga ada di kitab Sahihain. Apakah hadis ini benar sahih atau dhaif atau gimana ya. Ini sebenarnya pembahasannya cukup panjang ya kalau saya sebutkan di sini. Tetapi saya ingin ngasih gambaran panjang ke kalian bahwa banyak orang yang menggunakan hadis-hadis ini justru dimanfaatkan oleh Syiah untuk memasukkan ajaran mereka ke dalam Ahlus Sunnah ya. Ini baru 4, 3, 5 hadis, belum hadis-hadis yang lain ya. Sehingga masuklah apa yang disebut dengan at-tasyayyu' as-saqafi, yaitu budaya Syiah. Tanpa sengaja kita masukkan sendiri ke dalam ajaran Ahlus Sunnah. Kemudian ada at-tasyayyu' al-ijtima'i, yaitu tasyayyu' yang sudah beredar di kalangan masyarakat ini. Sehingga Syiah tinggal memanen saja, tinggal menambahi, ngasih bonus-bonus aja, membuat penafsiran mereka sendiri ya. Jadi Syiah tidak pusing, tidak perlu dia membongkar buku, ngambil Al-Kafi atau kitab apalah ya. Ini cukup buku-buku Ahlus Sunnah itu mereka pakai untuk hujjah.
Wong imam kalian ngomong gini kok. Oh imam kalian ngomong Fatimah Sayyidu Ahlil Jannah. Ini gini. Oh Hasan dan Husain adalah tokoh di surga. Berarti mereka lebih utama daripada sahabat yang lain. Nah, akhirnya terjadi ittirab. Ittirab itu kayak semacam apa ya? Tabrakan antara dalil ini dengan dalil yang ini. Ya. Seperti itu.